Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi bersama-sama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Terima kasih kepada Tuhan buat penyertaan-Nya yang ajaib yang terus dinyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Sungguh biarlah kita juga didapati Tuhan tetap setia sampai akhir. Waktu pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan kita terus jaga hati kita supaya kerajinan kita tidak menjadi kendor, tetapi roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan, dan terus mencari wajah Tuhan dan kehendak-Nya, supaya kita boleh setia sampai akhir. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih kau lindungi, kau jagai, dan kau sertai kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami bersyukur kami boleh memasuki minggu yang baru lagi. Dan kami tetap percaya penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Sebab kami percaya Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap setia dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Sebab itu pagi hari ini dengan haus dan lapar akan Engkau kami datang menghampiri hadirat-Mu. Seperti seekor rusa yang selalu rindu akan aliran air. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Yesus. Kami datang padamu, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, sebab Engkau layak dipuji, disembah. Engkaulah satu-satunya Tuhan, dan tidak ada yang lain Tuhan. Hati kami rindu padamu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan beri
menyembahmu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Amin. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau
namamu. Kami muliakan Engkau selamanya dalam hidup kami. Sebab Kau segalanya bagi kami Tuhan. Di dalam-Mu ada pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Di dalam-Mu ada kekuatan yang Kau beri, sehingga kami sangkap menanggung segala perkara yang kami alami. Di dalam Engkau ada penghiburan saat kami berduka. Di dalam Engkau ada damai, ada sukacita berlimpah. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Dimuliakanlah namamu, ditinggikanlah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti-Mu, yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli akan hidup kami. Sedetik pun Kau tak pernah biarkan kami. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaran
Engkaulah segalanya bagi kami. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama yang seperti-Mu. Bapa yang mengasihi kami apa adanya. Bapa yang menerima kami apa adanya. Kami bersyukur karena Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber damai sejahtera kami. Engkau sumber sukacita kami. Sebab itu kami mau tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Karena ketika kami mau melakukan firman-Mu lah, maka kami akan menikmati damai sejahtera. Kami menikmati ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang datang daripada-Mu. Kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menikmati aliran-aliran kasih dan kuasa-Mu. Sungguh Engkau tidak tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun. Sebab Engkau yang berarti dalam hidup kami. Engkau segalanya bagi kami. Dan di dalam-Mu ada segala yang kami perlu. Engkau sumber kesembuhan bagi kami. Sebab Engkau Yehova Rafa bagi kami. Engkau sumber damai sejahtera bagi kami. Sebab Engkau Yehova Shalom bagi kami. Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan bagi kami. Engkau Allah panci-panci keselamatan kami. Sebab Engkau Yehova Nisi bagi kami. Bahkan Engkau Yehova Rafa yang menyembuhkan. Engkau Yehova Jireh yang mencukupkan. Engkau El Shaddai, Engkau Allah yang maha besar. Dan Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Sungguh Engkaulah segalanya bagi kami. Biarlah hati kami terus melekat kepada-Mu. Dan kami tidak tersesat oleh tipuan dunia, oleh tawaran dunia. Tapi hati kami hanya melekat dan berpaut di dalam-Mu. Terima kasih buat hari yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami percaya Kau menyediakan semua yang kami perlu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan bersukacita pagi hari ini. Dan kami mau siapkan lagi hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami akan melakukannya sebagai respon otomatis kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Saya percaya kita bersukacita pagi hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tuhan menerima kita apa adanya. Akan lebih daripada itu, kita menjadi orang-orang yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Dan biar kita terus menjadi pengelola yang setia terhadap apapun
yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sampai hari ini. Renungan harian kita kemarin dan hari ini, kemarin bicara tentang perumpamaan talenta, dan kita mau sama-sama belajar untuk menjadi hamba yang baik dan setia, hamba yang dapat dipercaya untuk mengelola talenta. Ya, bicara tentang talenta, kalau mau ditafsirkan itu bisa bicara tentang segala hal pemberian Allah. Tapi bicara tentang talenta, itu memang bicara tentang keuangan, bicara tentang harta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan kita mau terus menjadi pengelola yang setia. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita belajar dari tentang perumpamaan talenta, ada hamba yang diberi 5 talenta, ada hamba yang diberi 2 talenta, dan ada hamba yang diberi 1 talenta. Nah, kita nggak perlu iri dalam hal ini, karena kalau kita baca di ayat yang ke-15 dari Matius pasal 25, Tuhan katakan seperti ini, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu karena di dalam kemahatauan Tuhan, Tuhan melihat kesanggupan dan kemampuan kita masing-masing. Jadi berbicara Tuhan adil, maha adil, itu bukan berarti sama rata Bapak Ibu. Jadi seringkali banyak orang yang salah konsep. Maaf, kalau konsep komunis, adil itu sama rata. Tapi bagi konsep Allah kita, Bapa kita, maha adil, itu artinya Dia memberikan sesuai dengan kemampuan, kesanggupan. Dia melakukan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kan bukan berarti contoh kalau kita punya anak 3, yang 1 SMA, 1 SMP, 1 SD, terus kita menjadi adil, uang sakunya kita samain semua 10.000 dari yang SD sampai SMA. Nggak mungkin kan Bapak Ibu. Mungkin yang SMA malah mungkin kita kasih 20.000, yang SMP kita kasih 10.000 atau 15.000, yang SD mungkin kita cuma kasih 5.000 atau 10.000. Sesuai dengan kapasitas. Nah, begitu juga dengan setiap kita. Dan memang Tuhan bisa melihat kemampuan dan kesanggupan kita. Bahkan kalau kita baca kisah ini, toh terbukti bahwa yang diberi 1 talenta itu bukan hanya karena dia marah, tetapi karena sesungguhnya memang dia tidak mampu. Dan terlebih lagi tentang sikap hatinya. Bukan saja Tuhan mengukur kemampuan dan kesanggupan kita, tapi tentu itu dilihat dari fondasinya, yaitu sikap hatinya. Ini bukan karena dia diberi 1, sehingga sikap hatinya jadi berubah, bukan Bapak Ibu. Tapi memang sikap hatinya nggak benar. 1 itu anggaplah diberi coba-coba. Karena saya percaya kalau seandainya dia diberi 5, sikap hatinya karena nggak benar diberi 5, dia akan menjadi orang yang paling sombong di antara hamba-hamba yang lain. Jadi kita mau belajar bersyukur dalam segala keadaan kita. Baik itu secara materi, baik itu secara kemampuan. Kalau dari kata talenta ini kan jadi talent atau bakat. Kita diberi 1, ketika hati kita benar, 1 itu akan jadi 2, 2 kemudian jadi 4, 4 akan jadi 8, 8 akan jadi 16, 16 akan jadi 32. Jadi ini bukan bicara jumlah 1, 2, 3. Nah sekali lagi, maaf 1, 2, 5.
Tapi ini bicara tentang sikap hati. Dan berkali-kali saya katakan, Yesus itu urusan dengan kita itu adalah urusan sikap hati kita. Makanya ada statement yang seringkali saya ingatkan, kenapa sih terkadang seringkali Tuhan nggak beresin masalah kita? Karena Tuhan mau beresin hati kita. Justru ketika Tuhan izinkan masalah itu adalah untuk membereskan hati kita. Karena sesungguhnya kalau hati kita beres, maka segala sesuatu akan jadi beres. Nah, makanya pagi hari ini melalui perumpamaan talenta, kita mau diingatkan, yuk kita terus menjaga hati kita untuk kita didapati sampai akhir nanti menjadi hamba yang baik dan setia. Makanya di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21, maka kata tuannya itu kepadanya, kepada yang 5 talenta. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, begitu juga dengan hamba yang menerima 2 talenta. Dia juga didapati menjadi hamba yang baik dan setia. Tetapi kepada hamba yang diberikan 1 talenta, dan sekali lagi, ini bukan berarti Tuhan tidak adil. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kapasitas dan kemampuan kita, tetapi bagaimana sikap hati kita. Bahkan seperti saya katakan, kalau bicara tentang talenta ini, bicara tentang harta, nah Tuhan tahu sikap hati kita. Saya pernah kasih statement seperti ini, definisi berkat dan kutuk itu apa? Berkat itu adalah segala sesuatu yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu itu ya apapun. Ketika hal-hal itu diberikan kepada kita dan itu membawa kita dekat kepada Tuhan, itulah berkat. Bahkan termasuk persoalan, bahkan termasuk sakit penyakit. Kalau itu membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, itu berkat. Tapi segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu kutuk. Baik itu materi, bahkan sakit. Jadi hidup itu adalah pilihan dalam hidup kita. Tapi saya berdoa, saya berharap, biar sampai akhir hidup kita, kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Berpegang teguh untuk setia sampai akhir. Hidup ini hanya sementara, hidup di dalam dunia ini akan berakhir, tapi biarlah ketika hal itu berakhir, hal itu tiba bagi kita, kita didapati setia. Jangankan hanya bicara kesembuhan, kekayaan. Bahkan Yesus katakan, apabila kita mempunyai segala-galanya, tapi kalau kita mati, kita meninggal, apalah artinya itu semua? Kemarin saya ketemu dengan satu jemaat, dan dia cerita, dan saya katakan ya, selama kita hidup, ya kita bersyukur, kita menikmati berkat Tuhan, tapi jangan gara-gara harta itu kita bisa jadi berantem nggak karu-karuan. Toh, apalagi dengan orang dekat kita, anak kita. Toh nanti kita duluan mati atau dia mati, ya yang masih hidup lah akan menikmati. Jadi selama masih hidup, masih bisa sama-sama dinikmati dengan respon benar, ya nikmatilah hidup ini bersama-sama. Tapi kembali kepada renungan kita pagi hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita, jadilah hamba yang dapat dipercaya, yang mengelola dengan cakap, dengan bijak, setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bukan saja bicara tentang talenta, tetapi tentu bicara tentang hal-hal yang lain. Talenta yang saya maksud bukan saja bicara tentang harta, tetapi tentang hal-hal yang lain, baik itu bakat, baik itu kemampuan. Karena sekali lagi, bukan soal banyak atau sedikit, tapi respon kita.
Kalau hati kita benar, sekalipun sepertinya kita lebih sedikit, itu tidak akan mempengaruhi keadaan kita. Karena kalau hati kita nggak benar, dikasih banyak malah jadi sombong. Nah, itu dari perumpamaan tentang talenta. Tetapi hari ini kita bicara tentang penghakiman terakhir, itu sebuah kisah yang disampaikan oleh Yesus bahwa di hari-hari terakhir nanti akan ada pemisahan. Dan pemisahan itu terjadi karena apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Ya, tentu saya mau mengingatkan kita bahwa keselamatan yang kita terima di dalam Yesus itu murni 100%, itu adalah anugerah. Tidak ditambahi oleh sedikit pun perbuatan kita. Tetapi kita perlu melakukan bagian kita untuk kita mengalami apa yang akan terjadi di hari terakhir. Bahwa akan ada pemisahan, akan ada perbedaan. Saya akan bacakan ayat yang ke-34, mulai Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, ini sikap hati yang harus kita miliki kalau kita mau kita masuk di dalam kategori sebagai orang-orang yang akan didapati setia, yang baik, yang akan masuk dalam kerajaan yang Tuhan sudah berikan sejak dunia belum dijadikan. Nah, kata yang saya dapat, yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk pagi hari ini adalah murah hati. Mari jadilah pribadi yang murah hati. Kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan kasih Tuhan, hati yang lemah lembut, yang gampang sekali digerakkan untuk menolong sesama kita. Karena Yesus katakan, apapun yang kita lakukan terhadap saudara kita yang paling hina, sesungguhnya kita lakukan untuk Tuhan. Nah, yuk, sikap murah hati ini yang terus kita jaga. Di tengah-tengah dunia, dan tentu orang akan berbuat, masih melihat kepada siapa dia berbuat. Kita berbuat, masih berpikir, apa yang akan aku dapatkan ketika aku melakukan hal itu. Tetapi hari ini, pagi ini, Tuhan mau mengingatkan kita, supaya kita memiliki kemurahan hati. Karena Bapa kita dalam murah hati. Kita menolong sesama, kita memberi kepada sesama. Bukan karena kita melihat, bahkan kita berpikir orang itu akan bisa membalas kepada kita. Karena kalau kita melakukan sesuatu dan orang itu bisa membalas kepada kita, ya itulah upah kita. Tetapi ketika kita bisa melakukan sesuatu
dan orang itu tidak bisa membalas karena memang keadaannya, maka Bapa di surgalah yang akan memberikan upah bagi kita. Tapi kata kuncinya bukan kepada siapa kita memberi, untuk apa kita memberi, dan berharap sesuatu sebagai timbal baliknya ketika kita melakukan sesuatu. Bukan itu yang dasarnya, tetapi kita benar-benar menjadi anak-anak Bapa di surga yang murah hati. Lakukan saja bagian kita, karena saya percaya kalau kita bisa memberi, itu karena Tuhan yang sudah lebih dulu memberi kepada kita. Kemarin ada satu kalimat yang Tuhan ingatkan, tergelitik ketika saya mendengar khotbah. Ya nggak apa-apa sih, karena banyak orang kadang berpikir seperti itu. Ketika dia mengalami keadaan buruk, dia merasa dia sudah di titik nol. Tapi Tuhan ingatkan saya gini, kita itu boleh disebut di titik nol itu ketika kita meninggal. Itulah titik nol kita. Karena saya percaya janji firman Tuhan gini, kalaupun Tuhan izinkan kita jatuh, kita nggak akan jatuh sampai tergeletak. Saya juga punya prinsip bahwa standar hidup kami itu nggak boleh naik. Walaupun mungkin berkat yang kami nikmati itu terus meningkat sampai hari ini. Artinya walaupun suatu saat berkat yang kami terima materi khususnya ya, nggak lagi mencapai seperti apa yang kami terima hari ini, tapi kami percaya itu nggak akan pernah sampai di titik nol. Karena Tuhan yang berjanji, apalagi sampai minus, nggak bakalan. Karena titik nol kita itu adalah waktu kita meninggal. Artinya begini Bapak Ibu, seburuk apapun keadaanmu hari ini, saya percaya engkau nggak di titik nol apalagi minus. Engkau masih minimal, engkau masih punya kesehatan, minimal engkau masih punya pasangan hidupmu, minimal engkau masih punya anak-anakmu. Mungkin tabungan engkau bisa nol, tapi mungkin juga engkau masih punya aset yang lain. Minimal engkau masih bernafas, engkau masih sehat. Karena saya ingat satu kisah, ada seseorang yang nangis-nangis datang kepada seorang hamba Tuhan. Pak, habis Pak segalanya, Pak, habis Pak, semuanya Pak, semuanya. Karena rumahnya terbakar. Hanya hamba Tuhan ngomong, aduh kalau gitu turut berduka cita lah ya. Lu kenapa? Lu katanya semua. Berarti istrimu juga mati, anakmu juga mati, hartamu semua habis, dan semuanya habis. Oh enggak Pak, rumah yang terbakar Pak. Oh cuman rumah, iya. Tabungan masih ada, deposito masih ada, istri masih ada. Oh iya, nah iya. Jangan ngomong segala-galanya. Kadang manusia kan seperti itu merasa paling. Tapi sekali lagi, pagi hari ini, ya Tuhan mau ingatkan kita, kita ini akan tetap bisa memberi. Seperti yang berkali-kali saya pernah sampaikan, saya dulu nggak pernah berani menyampaikan Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Karena saya pikir saya belum hidup dalam kelimpahan. Saya pikir nunggu nanti uang saya banyak, saya baru bisa memberi. Karena kelimpahan itu artinya harusnya banyak. Tapi setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kami sejak dulu itu sudah hidup dalam kelimpahan. Karena ketika menurut ukuran standar manusia, harusnya kami masih menjadi orang yang menerima, tapi kami belajar memberi. Tentu memberi bukan kita memberi orang yang di atas kita, tentu orang yang di bawah kita. Kalau kita terus memandang kepada yang di atas kita, strata sosial di atas kita, selamanya kita nggak akan pernah menjadi orang yang murah hati, dan selamanya kita nggak akan pernah menjadi orang yang mengucap syukur. Tapi ketika kita terus melihat, oh ternyata masih banyak orang yang di bawah kita strata sosialnya, kita akan bisa mengucap syukur yang pertama, dan yang kedua kita bisa menjadi orang yang murah hati. Karena hidup dalam kelimpahan itu bukan bicara tentang berapa banyak yang kita punya, tetapi berapa banyak yang bisa kita beri.
Jadi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita satu hal, jadilah orang yang murah hati. Karena itulah yang akan diukur, itulah akan menjadikan perbedaan kita. Jadi pagi hari ini, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu dari apa yang kita baca, baik tentang talenta maupun tentang hamba yang murah hati, yang melakukan apapun dengan tulus. Karena saya percaya kalau kita bisa melakukan sesuatu untuk orang yang paling hina, itu pasti karena sebuah ketulusan. Tapi kalau kita lakukan sesuatu untuk orang yang strata sosial di atas kita, nah itu hati kita harus diuji. Karena memang tulus, bukan berarti nggak tulus ya, bisa karena itu tulus, tapi bisa juga karena sebuah hidden agenda. Sebaliknya juga kalau untuk yang strata sosial di bawah kita, itu juga karena ketulusan hati, tapi prosentasenya saya percaya lebih besar, atau juga dianggap sebuah pencitraan. Tapi sekali lagi, Tuhan yang tahu hati kita. Hari Pak Hengki ada ngomong, ya Pak ya, kadang kita lakukan sesuatu itu dianggap pencitraan, ya nggak apa-apa. Yang penting kan dari sisi kitanya tulus. Kalau orang menganggap apa, itu urusan orang. Hidup kita kan bukan apa kata orang. Yang penting kan hati kita. Orang nilai itu sebuah pencitraan, yang nggak apa-apa. Nanti di hari terakhir kan yang menilai Tuhan. Dan Tuhan menilainya itu tentu murni hati kita. Jadi murah hati, lakukan saja yang Tuhan suruh kita lakukan hari-hari ini. Sesuai kapasitas, sesuai kesanggupan. Seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, silakan. Kalau enggak ada, saya serahkan kembali kepada Hengki. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bisa bangun dengan keadaan yang baik. Kami percaya hari demi hari kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Tuhan kami diingatkan supaya kami terus Tuhan bermurah hati Tuhan. Di mana talenta yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, kami mau terus kembangkan ya Bapa. Kami percaya Engkau melihat kedalaman hati kami Tuhan. Sesuai dengan kapasitas kami, Tuhan berikan talenta kepada kami ya Bapa. Kami mau Tuhan terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, apa yang ada pada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pakai kami Tuhan, untuk bisa berbagi dan menolong orang lain ya Bapa, dan membawa orang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini ya Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan, kami masuk dalam pokok doa kami ya Bapa. Kami berdoa kepada Engkau ya Bapa, buat Ibu Mirianti dan keluarga yang pada hari ini Tuhan akan berangkat ke Pontianak ya Bapa, untuk kelahiran cucunya ya Tuhan yang kelima. Diperkirakan pada tanggal 21 sampai 29 Oktober ya Bapak. Bapak, biarlah Engkau Tuhan Allah yang melindungi perjalanan Ibu Mirianti dan keluarga ke Pontianak ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati kelahiran cucunya ya Bapak. Tuhan berikan kesehatan kepada anak Ibu Mirianti ya Tuhan. Dan cucu yang akan lahir Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga besar Ibu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan buat Bang Sakti ya Bapak, di mana ada penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah ya Tuhan pada jantung, di mana harus operasi ya Bapak. Kami juga berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai dokter ya Tuhan untuk melakukan operasi yang terbaik ya Bapak, supaya kesehatannya, kekuatannya dipulihkan kembali ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa
Biarlah kuasa kesembuhan-Mu juga tercurah kepada bangsa ya Bapa. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Dan juga Tuhan di pagi hari ini kami juga bersyukur kepada anak kami Lala ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga curahkan kesembuhan senantiasa ya Tuhan kepada Lala ya Tuhan. Tuhan pulihkan organ jantungnya di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Lala, anak dari Ibu Yani ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami terus bersyukur untuk keadaan dan kondisi bangsa negara kami yang semakin hari semakin membaik terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami terus berdoa kepadamu ada kemurahan supaya tidak ada gelombang ketiga melanda negeri kami. Tuhan, terima kasih ekonomi boleh kembali berputar, boleh kembali bangkit hari-hari ini. Tuhan, terus berikan hikmat bagi pemimpin bangsa kami, bahkan pemimpin daerah-daerah, untuk terus melakukan bagian mereka dengan ketulusan hati mereka, Tuhan. Ya, kami boleh menikmati kemakmuran, kesejahteraan di dalam negeri kami. Bahkan kami berdoa, jadikan kami gereja-Mu berkat, jadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami, memagar tempat usaha kami. Biarlah hikmat-Mu, pewahyuan-Mu menyertai hidup kami sepanjang hari ini. Ketika kami melangkah, setiap keputusan yang kami buat, itu mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat-Mu memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami. Dan kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, tetap pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kami sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.